Selamat sore, anak-anak Um, ICT Squad 10. Apa Sore, kabar? sore, Oh, sore bro. semoga kalian semua sehat ya, dimanapun Sore. kalian berada. Oke, guys. Hmm. Jadi setelah sebelumnya kita belajar soal order flow, ya, cara menentukan perubahan order flow, cara apa, mengetahui order flow mau kemana. Nah, sekarang di pertemuan ketiga kita akan ngebahas hal yang sebenarnya ya ini nih konsep ekonomi. Tetapi di trading itu kadang dilupakan sama orang. Apa maksud gua? Oke, kita langsung aja mulai. Bet ya. Oke. Oke, layar gua jelas ya. Jelas kos. Jelas. Oke, jadi di pertemuan ketiga, gua mau ngebahas soal premium and discount rate ataupun PD rate. Ya, premium and discount rate. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini ada yang sarjana ekonomi, ya, ataupun yang dulu kuliah ekonomi, manajemen dan sebagainya, kalian pasti pernah diajarin soal seperti ini. Ya. Sebelumnya ada nggak yang anak ekonomi atau manajemen di sini? Selain gua. Ya. Dulu itu ada diajarin Dan soal bro, bro. siapa? Bro Benny ya? Yes. Oke. Bro Benny pasti Ekonomi pernah diajarin. manajemen. Ada yang namanya supply and Demand. yes, supply and demand. Nah, di tengah ini adalah titik keseimbangan ataupun yang kita kenal dengan nama equilibrium. Ya, pasti pernah belajar ya kalau anak ekonomi ya. Di ilmu ekonomi itu diajarkan bahwa harga itu hanya bergerak ya antara dia oversupply, over demand, tetapi nanti ujung-ujungnya dia mencari apa? Equilibriumnya ataupun titik keseimbangannya ya. Jadi harga itu pertama dipengaruhi oleh supply and demand, tetapi pada ujungnya ya supply and demand tadi itu akan membalance diri dia sendiri dan mencari equilibrium ataupun titik keseimbangannya. Nah, contoh paling simpel ya. Kalau teman-teman tahu, banyak ibu-ibu ngeluh kalau sudah dekat-dekat Lebaran, harga apa yang naik? Harga cabai, ya. Harga cabai pasti naik parah sebelum Lebaran. Kenapa? Demand-nya banyak, ya. Banyak orang pengen masak untuk Lebaran dan butuh cabai ya. Nah, jadi demand banyak, supply itu segitu-segitu aja. Ketika demand lebih banyak daripada supply, apa yang terjadi? Harga pasti naik. Tetapi pertanyaan gua, apakah setelah Lebaran itu harga cabai tetap tinggi terus? Jawabannya enggak. Ya, dia pasti akan kayak gini kurang lebih. Ya, pertama harga tinggi, ya karena supply sedikit, demand banyak. Nanti setelah Lebaran, demand sudah mulai turun karena orang sudah nggak masak sebanyak itu lagi. Ujung-ujungnya apa? Mencari titik tengahnya, equilibrium. Harga kembali normal, ya equilibrium. Seperti ini kurang lebih. Ya, konsepnya adalah harga itu hanya bergerak dari supply dan demand. Nah, di dalam dunia trading forex sebenarnya konsepnya itu kurang lebih sama. Ya, hanya beda kata-kata sedikit, yaitu apa? Ini area tengah ini adalah equilibrium ataupun titik keseimbangan. Ya. Nah, harga yang berada di atas equilibrium ini apa namanya? Ini namanya premium. Nah, kalau harga di bawah equilibrium itu apa? Itu discount.
So, sama seperti ilmu ekonomi tadi, ya, di dalam pasar forex ya, harga itu sebenarnya tanpa kalian sadari hanya bergerak dari apa? Premium ke diskon, diskon ke premium, premium diskon, diskon ke premium. Selalu seperti itu. Oke. Nah, idenya adalah ketika kita tahu mindset seperti ini, ya, pertanyaan simpel sekarang. Satu orang boleh jawab ya. Teman-teman, kalau kalian mau beli barang, ya, kalian mau beli barang, kalian itu lebih prefer beli barang di harga mahal atau di harga diskon? Diskon. Diskon, oke. Diskon. Sepakat. Nah, kalau kalian penjual barang, ya, kalian pengen jual barang itu di harga semahal mungkin, atau malah kalian jual di harga diskon aja, Mahal mungkin. semahal mungkin. Nah, Itu ada coba memang sebelah. kita seharusnya seperti itu. Ya, harusnya kita ingin sell di premium dan buy di diskon. Ya, kalau kalian aja bisa berpikir seperti itu di bisnis, kenapa sebenarnya di trading malah banyak orang itu kebalik, teman-teman. Ya, ini adalah mindset yang paling dasar dalam ilmu ekonomi, ilmu bisnis. Lu mau jual harga semahal mungkin dan lu mau beli harga semurah mungkin. Ya, ini dasar. Tetapi teman-teman, ya let's be honest, seringkali kalian justru kebalik. Ya, maksudnya sebelum kalian join ICDT ya. Seringkali kalian justru kebalik. Maksudnya gimana? Kalian itu lebih sering apa? Buy di premium dan sell di diskon. Kebalik logikanya. Jadi kalian malah kalau di forex itu lebih senang beli di harga tinggi, ya, terus jual justru di harga rendah. Maksudnya apa? Kok gitu? Nah, kalian pasti pernah belajar, ya. Kalian pasti pernah belajar soal breakout trading. Ya, gue yakin gue nggak perlu tanya siapa yang belajar. Gue yakin banyak yang belajar itu di sini. Ya, breakout trading. Kata orang-orang di luar sana, kalau misalkan mau buy-lah di breakout. Ya, buy on breakout. Ketika dia break, kita baru ikut buy karena katanya nanti bakal ngetrend kayak gini. Ya, tanpa kalian sadari guys, ya, ketika kalian buy on breakout, kalau kita tarik PD array-nya, ya, kita tarik PD array, ya, ini 0,5, ini equilibrium, ya, ini discount, ini discount. Nah, ini premium. Ya, satu orang jawab, kalau kalian buy di sini, itu kalian buy-nya di mana? Di premium atau discount? Premium kok. Premium. Ya, kalian justru buy di harga tinggi. Sebaliknya, ya, ada yang diajarkan juga kan? Pasti kebalikannya apa? Sell on breakdown. Ketika dia breakdown, kita sell. Ini break dia ke bawah. Kalian sell di sini. Ya, sell di sini. Kalau ditarik PD array-nya, ya, kalian itu sell di mana? Di discount. Bukan bukan malah sell di premium, tapi kalian sell di discount. Jadi seringkali tanpa kalian sadari guys, inilah mindset teman-teman. Dulu ya, ketika kalian trading. Ketika harga, kalian sudah tahu nih, misalkan biasanya bullish. Harga lagi turun, kalian takut untuk buy. Kenapa? Takut nanti dia turun lagi. Gue mau nunggu agak tinggi, gue mau nunggu dia break. Kalau di sini, kalian nggak berani justru beli. Ya, kalian baru berani beli kalau apa? Kalau ada konfirmasi ke atas.
ya, karena takut dia break ke bawah. Padahal ya, ketika harga itu turun, bahkan ke sini pun sekaligus, ya, kalau bias kita bullish, ini justru tempat yang sangat optimal untuk kita buy. Dan gue sering kali live trading, murid-murid gue juga lihat, ketika harga gold turun jauh, justru gue buy dan harga langsung nge-wick ke atas. Kenapa? Simple, gue beli di diskon. Nah, kemarin entry gue tadi malam tuh, itu gue sell di premium. Jadi gue tadi malam sell gold. Ya, itu gue sell di premium, di harga tinggi, bukan di harga diskon. Jadi sekarang teman-teman, kalian harus paham, ya, ini adalah rumus yang paling simple. Ketika kalian trading, pakailah mindset bisnis, yaitu apa? Kalian hanya mau buy di diskon dan sell di premium. Ini kita belum ngomong bias, kita belum ngomong top down analisis, ini masih kerangka dasar berpikir kita. Jadi kalian harus ngelawan insting dasar retail trader, yaitu mereka justru pengen buy di harga tinggi. Contoh paling simpel apa? Bitcoin, guys. Nah, Bitcoin kayak sekarang nih, orang nggak berani beli. Lagi koreksi ke diskon, orang nggak berani beli. Tapi nanti kalau dia sudah running, ya, sudah bullish, orang baru beli di atas. Dan nanti mereka kena tarik ke bawah, mereka bilang Bitcoin scam. Mereka dikarungin jadinya. Selalu seperti itu. Ya, itulah mindset retail trader. Makanya retail trader itu nggak pernah profitable. Ya, mereka selalu buy di premium. Ketika nanti harga dibawa ke diskon, mereka takut. Jualah yang buy tadi. Jualnya di mana? Di diskon. Kebalik jadinya. Ya. Nah, kalian harus tanam ini baik-baik. Kalian hanya mau buy di diskon dan sell di premium. Ya, karena harga itu hanya bergerak dari diskon premium, premium diskon, diskon premium, premium diskon. Oke, kita lihat. Ya. Kalian kalau trading di forex ya, terutama forex yang paling terlihat jelas. Forex itu mean reversion game. Apa ini maksudnya? Forex adalah mean reversion game. Artinya, forex itu selalu akan membuat harga kembali ke harga rata-ratanya, ke garis tengahnya, ke equilibriumnya. Simpelnya kayak gini. Kalau kalian lihat chart forex, seperti ini misalkan. Ini kenapa dia kayak gini? Kenapa kayak gitu? Karena dia itu mencari dan mengikuti apa? Garis rata-ratanya. Selalu seperti itu. Jadi premium di sini dia turun ke diskon. Diskon naik lagi premium. Premium turun lagi diskon. Diskon naik premium lagi. Premium turun diskon. Diskon naik premium. Nanti kita akan lihat ya yang gue maksud. Ini adalah forex. Nah, bedanya kalau sama saham US ya, balik lagi ya, indeks saham US. Gue ngomong saham Indonesia ya, saham Indonesia itu BS. Oke. US stocks index. Oke. Itu beda. Ini memang dia compounding sebenarnya. Jadi secara long term dia uptrend. Ya. Ketika dia koreksi, itu koreksinya mungkin cuma kayak gini nih. Koreksi, naik lagi. Ya, jadi dia lebih ke arah apa? Compounding gain. Ya, beda sama forex. Makanya sebenarnya akan terlihat jelas premium discount itu di mana? Di forex. Nah, sekarang kita lihat. Maksud gue tuh apa sih? Kita lihat. Ini gue hapus dulu ya. Oke, kita pakai chart monthly aja deh biar deket-deket ya. Nah, kalau kita lihat guys, oke, harga itu hanya bergerak dari mana? Diskon, premium. Oke. Nah, diskon, premium, turun lagi ke diskon, naik premium lagi, turun diskon lagi, naik premium lagi, turun diskon lagi, naik premium lagi, turun diskon, naik premium, turun diskon, ya. Jadi selalu kayak gitu, guys.
Ya, harga selalu kayak gitu di forex. Dia mean reversion, dia cari garis tengahnya. Nah, tetapi kalau kita bandingkan sama Nasdaq contohnya, terlihat chart Nasdaq ya. Nah, terlihat ya bedanya ya. Terlihat bedanya ya. Tuh, uptrend, compounding dia. Tapi ada nggak dia move ke discount? Ada. Contohnya mana ini? Move discount. Nih, ya. Dia ke discount. Habis itu apa? Uptrend lagi. Habis itu apa? Dia ada koreksi lagi nggak? Ada nih, koreksi lagi dia. Ya, diskon lagi. Masalahnya orang kalau kayak gini justru nggak berani beli. Ya, nah, naik lagi, naik lagi. Begitu seterusnya. Jadi kalau investlah ke US Stock Index ya. Jangan invest ke forex. Oke, forex itu buat kalian tradingin. Karena forex kan dia gerak dari premium diskon, diskon premium. Nah, pergerakan itulah yang kalian cari. Oke? Nah, sekarang ya setelah kita tahu soal PD array ini ya dan bagaimana harga itu hanya bergerak premium diskon ya. Gue mau kasih tahu ke kalian dari PD array ini kita bisa mendapatkan dua fungsi guys. Ya, dari PD array ini ada dua fungsi yang bisa kita dapatkan. Oke, fungsi apa aja itu? Pertama guys, menentukan zona yang tepat untuk menjadi buyer atau seller. Ya, menentukan zona yang tepat untuk menjadi buyer atau seller. Kadang mungkin bias kalian sudah benar, ya. Dan saya kalian mau buy gold misalkan, udah benar itu buy. Tetapi kalian nggak tahu zona yang tepat untuk gua masuk menjadi buyer itu di mana sih? Ya, karena kalau kalian sembarang buy aja, ya kalian buy gitu loh. Ya, kalian kalau sembarang sell, ya jadi gembel gitu. Harus tahu zona yang tepat untuk lu jadi buyer itu di mana. Ataupun ketika lu mau menjadi seller. Itulah gunanya PD array yang pertama. Yang kedua, menentukan validitas sebuah swing. Menentukan validitas sebuah swing. Jadi sebuah swing ini beneran swing atau enggak? Maksudnya apa? Ya, gue pengen teman-teman jawab, pernah nggak lihat seperti ini? Ini salah satu contoh kasus yang kemarin gue bilang soal stop hunt. Nah, harga kan break structure nih, ya. Dia kayak gini, terus malah kayak gini. Ayo, ada yang pernah lihat kayak gini nggak? Ada yang pernah ngalamin nggak? Pernah Sering, kok. Pak. Nah ya. Nah, kalau sebenarnya kalau kalian hitung sebuah swing hanya berdasarkan higher low, higher high, higher low, higher high. Ini benar sebenarnya, higher low ini di break sebenarnya, ya. Kalian kalau seorang trend structure trader bla 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 gitu ya. Ini kalian nggak salah kalau nganggap dia itu perubahan tren. Karena emang ini benar higher low. Tetapi ini dari sini ke sini itu bukanlah swing yang valid. Kenapa nggak valid? Nah, nanti akan gua kasih tahu. Intinya semua ini berhubungan sama PD Ray. Oke, yang pertama, kita mau menentukan zona yang tepat untuk menjadi buyer atau seller. Mari kita ambil kasus Euro USD yang kemarin ya, yang kita pakai untuk lihat order flow itu. Ya, kita sudah tahu order flow-nya bearish kemarin. Jadi ini biar sekalian refresh juga ya, pertemuan minggu lalu. Kita coba ambil mana tuh? Nah, yang ini ya. Oke. Oke. Nah, oke guys, kemarin kan kita bilang ya harga itu turun dari FVG yang ini
Karena FVG yang ini berada di apa? Coba satu orang jawab, biar gue tahu masih ingat. Di sebelah low yang di break kok. Yes. Kita bilang dia berada di sebelah low yang di break, makanya dia turun dari FVG yang ini. Ya. Tetapi sebenarnya tanpa kalian sadari guys, ada satu faktor yang kalau kita pakai itu akan terlihat kenapa dia turun dari situ. Selain dari dia berada di sebelah low yang di break. Ya, apa itu? Faktor apa? Sudah jelas, faktor PD array. Kita lihat ya. Kita coba tarik PD array-nya dari swing high yang ini ke swing low yang ini. Oke. Kenapa harga tidak turun dari FVG yang ini? Ada yang tahu jawabannya? Karena berada di area premium itu. Area diskon. Ada diskon. Jadi kalau kalian perhatikan, ya ini detail sekali algoritma itu nggak ada yang kebetulan guys. FVG ini persis berada di bawah apa? Equilibrium. Jadi FVG ini justru akan dipakai untuk apa? Untuk trap sellers. FVG ini akan dipakai sebagai tempat untuk menjebak seller-seller yang terjebak. Di mana contohnya ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 minggu itu seller terjebak di situ. Ya, kalian bayangkan liquidity-nya. Terjebak di situ. Dan ketika harga ke sini, semua liquidity ini di-clear. Dihabisin. Kita sudah tahu, memang betul order flow-nya bearish. Yes, betul bearish. Tapi kalau kalian tidak tahu zona mana yang tepat untuk kalian menjadi seller dalam kasus ini, ya kalian akan terjebak. Kalian akan menjadi trap sellers. Ya, tuh 2, 3, 4, 5, 6 minggu. Terus, udah kok nggak turun sih ini kok David scam? Nggak, ya, lu aja yang nggak ngerti. Inilah pentingnya PD array. Ya, kalau kalian sudah tarik PD array dari swing high ke swing low, kalian tahu bahwa, no, this is the good zone. This is not a good zone. Why? This is on discount. Ini di discount. Ya, ini di premium. Ingat rumusnya tadi. Kalau lu mau sell, sellnya di mana? Di discount atau premium? Di discount. Bukan. Di premium. Which is nih, area ini nih. Ya. Oke, next. Lanjut lagi nih. Kita lihat. Swing selanjutnya. Kita tarik lagi. PD array-nya. Sebelum gua tarik, kalian kalau lihat ya, kemarin kan kita bilang harga itu lanjut turun dari volume imbalance, yaitu gap yang ini ya. Masih pada ingat ya? Semoga masih pada ingat, gue bilang itu kemarin. Nah, pertanyaannya guys, kalau memang harga turun dari volume imbalance ini, kalau kalian perhatikan, candle ini, itu kan sudah menyentuh di sini, volume imbalance-nya. Tapi kenapa nggak langsung turun? Kenapa malah dari sini dia baru turun? Ayo, kalau tadi kan memang jelas ya, ada FVG yang ini juga di sebelah low yang di break. Nah, tapi kalau Masuk ini, di area diskon, Bu. yes, kita coba tarik ya, kita lihat teori ini. Dari swing high ini ke swing low ini. Ya, kalian perhatikan. Inilah yang namanya algoritma di market ya. Nggak ada yang kebetulan. Kalian tanpa kalian sadari, kita itu trading, bukan lawan orang lagi guys. Ya, hedge funds, ya, big banks itu udah nggak pakai orang-orang yang biasa-biasa lagi. Dia udah pakai apa? Algoritma. Ya, jadi algoritma itu precise. Lu lihat nih, harga nyentuh volume imbalance ini, tapi dia di bawah 0,5. Ya, tapi lihat apa yang terjadi ketika harga hit lagi volume imbalance sekaligus ngambil liquidity ini dan mitigasi level premium. Ya, lanjut turun ke
bawah. Oke? Oke. Next. Coba tarik lagi. Ya. Kita tarik dari swing high ini ke swing low ini. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan, di sini ada sebuah keanehan, guys. Ada yang tahu nggak keanehannya apa? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu ya? FPG kayaknya di premium. Jadi, kalau kalian lihat, FVG ini, itu justru di diskon, guys. Ya. FVG ini di diskon. Dan dia turun dari FVG yang diskon. Apakah ini berarti salah? Sebenarnya gue sedang ingin mengajarkan kalian satu hal lagi. Ketika kalian menarik Fibonacci, itu harus pakai logika, guys. Cara gue tarik Fibonacci yang ini, itu salah, by the way. Ketika kita narik Fibonacci, ya orang-orang di luar tuh cuma bilang ya tariklah dari swing yang paling rendah ke swing yang paling tinggi, ataupun sebaliknya, contoh. Nah, kalau udah seperti ini, tariklah dari swing yang paling rendahnya ke swing yang paling tingginya. Oke? Sebenarnya, gue mau nanya sama kalian, guys. Impulsif move-nya, ataupun move yang betul-betul impulsifnya, itu dimulai dari leg yang mana? Apakah dimulai dari leg yang ini, atau leg yang ini? Yang kedua. Yang kedua. Betul sekali. Karena pergerakan ini, impulsif ini, itu bukan datang dari low yang ini. Ya, tapi dari low yang ini justru. Low yang ini itu nggak ngapa-ngapain. Dia cuman gerak sedikit, terus dia nggak kuat. Dia tarik nafas, isi bensin, bahasanya. Sehabis dia isi bensin, dari low inilah dia baru boom ke atas. So, cara menarik Fibo yang benar adalah from the last impulsive move-nya di mana. Ya, berarti dari sini. Oops, sorry. Itu dari low yang ini. Nah, kita coba lihat di contoh Fibonacci yang sengaja gue bikin salah tadi. Ya, sebelum gue kasih tahu swing yang benar, coba kalian lihat swing mana yang benar kira-kira. Sebelum gue kasih tahu. Dari mana yang benar? Sebelum candle yang ada FVG-nya itu. Ini. Yes. Yes. Jawabannya dari swing yang ini. Dan ketika kita taruh Fibonacci-nya secara benar, disinilah baru kelihatan ya bagaimana algoritma itu betul-betul precise. Kalian lihat FVG ini dari yang awalnya dia itu di bawah equilibrium. Ketika kita tarik Fibonya secara benar, FVG ini tepat berada di 0,5 ke atas. Lihat itu. Ya. Lihat tuh. Segitu precise-nya algoritma. Ya. Kalau kita tahu cara menarik Fibo yang benar, nih, kita dapat cheat code di sini. Gue jelaskan lagi. Ya. Kenapa kita mulai dari swing yang ini? Kalau kalian lihat, ini gue hapus dulu. Swing high yang ini, dia nggak ngapa-ngapain, guys. Swing high ini, dia cuma bikin 2 candle turun. Terus dia nggak sanggup lagi. Kenapa nggak sanggup? Kita lihat. Dia bikin swing low lagi di sini. Dan swing low ini isi bensin di imbalance ini. Ya. Jadi dari swing high ini, dia cuma ngasilin 2 candle. Dan candle selanjutnya udah nggak kuat lagi turun. Dia tarik nafas, isi bensin ke FVG. Sehabis dia isi bensin dari FVG, nah disitulah muncul pergerakan impulsif ini ke bawah. Berarti swingnya dari
sini ke sini. Ya. Jadi bayangkan bagaimana cara kita menarik PD array pun menentukan hasilnya. Ya. Dan bagaimana dengan menggunakan faktor PD array, ya, lu langsung bisa menentukan zona yang tepat untuk menjadi buyer atau seller. Dalam kasus Euro USD ini, kita menjadi seller di zona yang tepat. David, mau nanya Pak, boleh? Ya, ya, silakan. Kalau yang tadi ke candle tadi itu Pak, Ya, ya, kalau misalnya itu kan dia kan bikin swing low Pak, terus dia bikin swing high yang di atasnya. ya. Ah, Nah, kalau swingnya itu nggak sampai atas atau istilahnya apa ya, inside bar ya, oke, ya, itu maksudnya apakah sampai yang di membuat kirinya, sampai nggak membuat swing swing high ya berarti ya. iya, apakah Apakah yang itu di termasuk kirinya atau bisa enggak? tetap disebut swing low ya? Oke. Jadi kalau misalkan ya candle yang ini itu dia nggak membentuk sebuah swing high seperti ini, maka swing high-nya kita akan tetap pakai yang ini, bro. Oh, Oke. oke oke Ya, oke karena dia oke jatuhnya masih dalam satu gerakan. Dia nggak ada oke tarik nafas dulu, nggak ada isi bensin dulu, bro. oke, Itu. siap, Tapi karena dia siap, ada bikin swing high sekaligus dia tarik nafas di sini, isi bensin, ya maka ini iya, menjadi swing high-nya. Tuh. oke, Tapi kalau ini siap, bukan swing high, siap. ini hanya inside bar seperti ini misalkan, wicknya cuma sampai sini, kita akan tetap pakai yang ini, bro. Kenapa yang ini? Karena Oh, swing high ini pun dia itu tarik nafas kemana? Ke volume imbalance. imbalance. Jadi saling berhubungan, bro. Ada ceritanya, gitu. Ya, 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 jelas ya. ngerti Pak, Oke, jelas. sip, sip. Nah, very good question. Nah, jadi kita sudah tahu nih, pertama, untuk menentukan zona yang tepat untuk menjadi buyer atau seller. Nah, sekarang yang terakhir, kita juga pengen tahu cara menentukan validitas sebuah swing melalui PD array itu gimana caranya. Oke. So, masih ingat kasus yang tadi yang gue ceritain? Kita akan cari langsung di chart contohnya. Yang kayak gini contohnya ya. Nih, ya, kita akan cari contoh seperti ini, chart. Euro USD. Dihapus dulu. Dari weekly kayaknya lebih enak ya. Oke, ya udah dapat. Nah, teman-teman kalau perhatiin di sini, ya dari swing yang ini ke swing yang ini, itu sebenarnya valid atau enggak? Valid. Valid. Valid Pak. Valid ya. Jawabannya sebenarnya ini nggak valid, guys. Ya, ini sebenarnya nggak valid. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari low ini sampai high ini, swing low sampai ke swing high ini, harga itu sempat retrace, tapi dia tidak menyentuh at least 0,5-nya, guys. Ya, dia tidak menyentuh 0,5-nya. Nah, ini seperti ini rawan menjadi apa? Menjadi liquidity. Ya. Seringkali yang terjadi akan seperti ini. Kayak gini, baru dia naik. Jadi hati-hati seperti itu. Nah, contoh swing yang valid itu gimana? Kita lihat sini. Ini ada nih. Contoh swing yang valid. Ini valid. Ya, ini valid. Kenapa? Karena harga retrace ke 0,5 bahkan sampai ke diskon sebelum dia naik lagi ke atas. Oke, nah ketika dia di break di sini, ya, nah, ntar.
Nah, kan di break di sini. Kita tarik dari low-nya sekarang. Ini pun sebenarnya nggak valid juga. Ya. Jadi harus hati-hati sama structure-structure yang sepertinya valid, tapi sebenarnya dia nggak valid, guys. Itu harus hati-hati. Ya, itu kalian harus benar-benar jeli lihatnya. Kalau nggak jeli itu bisa bahaya. Ya, kita cari lagi contohnya ya. Hmm, ya, ini swing low ini ke swing high ini pertama. Itu nggak valid. Ya. Jadi kalau seperti ini, nanti kalau tiba-tiba ada break seperti ini, itu jangan dianggap break of structure karena ini nggak valid. Nah, rules-nya adalah kita bisa kalibrasi sebanyak 2 kali maksimal. Maksudnya kalibrasi apa? Anggap sudah ada swing high di sini, dia break ke atas lagi, kita kalibrasi lagi ke swing high terbarunya. Sekali. Oke. Ternyata dia masih belum hit 0,5. Nah, kita lihat dia ada buat swing high lagi nggak? Jawabannya ada. Di mana swing high-nya terakhir? Di sini. Nah, kita hanya bisa kalibrasi itu sebanyak 2 kali, guys. Ya, ketika kita sudah kalibrasi 2 kali dan dia masih ngebikin swing high baru lagi, maka kita pindah. Ini jangan dipakai lagi. Pindahnya kemana? Ke structure yang ini selanjutnya. Ini ke sini. Oke. Nah, dari structure yang ini, swing low ini ke swing high ini, kita lihat harga turun bukan hanya ke equilibrium, tapi bahkan ke diskon. Valid nggak jadinya? Valid. Valid. Dari sini kita lihat dia naik lagi ke atas. Oke. Berarti ini menjadi the next swingnya. Ya. Bukan yang ini ya guys ya. Bukan ya. Karena ini masih inside structure. Tapi ke sini nih. Nah, kita lihat. Pertama, harga itu udah hit 0,5 di sini. Udah hit discount. Kalau misalkan dia sudah hit 0,5, udah hit discount, tetapi dia masih break low yang ini, biasanya itu pertanda apa? Perubahan structure, perubahan order flow. Kita bisa lihat, sehabis dia hit 0,5, hit discount, dia nge-break low ini. Berarti apa jadinya? Jadinya bearish. Nah, coba sekarang kita tarik Fibonya. Yang ini sampai ke sini. Ya, sampai ke sini. Nah, ini termasuk harga ranging sih sebenarnya. Tapi kalian lihat ya, bagaimana dia hit 0,5, dia hit premium, turun lagi, ya hit lagi premium sekali, tetapi dia nggak mampu membreak ini. Ya, ini masih masuk ke dalam satu Fibonacci, satu PD array. Sampai akhirnya dia break lagi ke bawah. Ketika dia break ke bawah, kita sekarang lihat lagi. Swing low, swing high-nya yang mana? Yang ini, ke sini. Nah, perhatikan tuh. Ya, dia nggak hit, oke, kita kalibrasi lagi sekali. Ada swing low terbaru nggak? Nah, jawabannya di sini. Ya, ini menjadi swingnya yang valid. Nah, kita lihat. Dia hit 0,5, dia hit premium, dan dia akhirnya break ini. Dari momen ini sebenarnya kita juga bisa lihat ya, Euro USD kan memang sudah bullish juga. Salah satunya kita menggunakan apa? PD array untuk membantu kita menentukan swing mana yang valid untuk kita pay attention sama swing yang cuma sekedar sebagai liquidity seperti ini ya. Ini kan nggak termasuk karena dia nggak hit 0,5. Tapi kalau dia hit 0,5, dia break lagi ke atas. Ini menjadi swing yang valid. Ya. Jadi kalian bisa lihat bagaimana dengan belajar PD array ini. Ya. Kalian bisa menentukan yang pertama, zona yang tepat untuk menjadi buyer ataupun seller. Ya. Tergantung order flow-nya apa. Ya, dan ingat selalu follow the order flow. Oke. Nah, kedua, kalian juga bisa mengetahui mana swing yang valid untuk kalian pay attention. Mana swing yang tidak valid untuk kalian pay attention. Oke.
So nanti kalian sehabis ini ya, kalian coba pertama di chart kalian, terserah pair apa, kalian coba praktekkan yang kemarin pertama tuh, ya, tandem order flow-nya di weekly. Sesudah tandem order flow di weekly, nah lu coba gabungkan dengan PD array ini, ya. Nanti lu juga bisa ngeliat bahwa, oh, ini ternyata dia sempat kayak gini. Nah, kalian bakal sering ketemu kayak gini nanti. Madika, Bu. Nah, kalian akan sering ketemu kayak gini. Ya, anggap order flow-nya lagi bearish. Ya. Dia yang ini itu nggak termasuk swing yang valid. Jadi kalau kalian terkecoh, kalian akan menganggap ini sebagai sebuah apa? Break of structure. Kalian bakal buy. Tapi ternyata ini nggak valid kalau kita pakai PD array. Ya, sehabis itu nanti harga akan apa? Dari momen itu dia akan turun lagi. Nah, nanti kalian akan lihat seperti ini. Banyak kejadian di weekly juga. Ya. So itu pelajaran kita di pertemuan ketiga, ya. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan di pelajaran pertemuan keempat. Sampai sini ada yang mau nanya sebelum gue tutup? Mau nanya, Pak. Ya, silakan. Berarti kalau dia udah break structure, kita bisa pakai apa namanya PD array yang baru ya, yang di luar dari yang di dalam structure-nya. Kalau ada apa? Kalau dia udah break structure yang bawah di PD array-nya, berarti kita bisa tarik Fibo-nya yang di dalam structure-nya itu ya. Nah, yang ini kan maksudnya kan, contohnya yang ini kan. Iya, betul kok. Yes, bisa. Karena balik lagi, yang nge-break low ini, ya, sebenarnya kan bukan dari Sung Hai ini. Sung Hai ini dia cuma bikin segini, move-nya, tapi dia nggak mampu, bro. Ujung-ujungnya apa? Dia isi bensin. Kemana? Ke ini dan ke ini. Membuat Sung Hai ini. Nah, berarti dari momen inilah sebenarnya dia nge-break ke bawah. Itu logikanya, Amar. Impulsive movement-nya berarti ya kok. Yes. Impulsive move-nya. Siap, thanks kok. Yep. Ya. Ini PDR juga nanti bakal kita pakai juga nanti pas ini ya. Udah intraday kita mau cari-cari trade idea itu pakai ini juga loh. Kalian kalau ikut live trade gua pasti tahu nih. Gue sering pakai ini juga. Ya, untuk tahu zona buat cari FEG di mana ya. Buat kalian yang sering lihat gua live trade pasti tahu. Jadi mulai latihan dari sekarang ya. Mulai latihan dari weekly dulu. Tarik structure yang benar yang mana, terus tarik zona yang tepat untuk jadi buyer di mana, zona yang tepat untuk jadi seller di mana, ya. And you will see the magic pakai PDRA ini. Dan lagi yang mau nanya sebelum gue tutup, rekaman akan langsung gue kirimkan di Telegram Squad 10 ya, grup ya. Ini berlaku di semua pair nggak kok? Ya, bisa dicoba aja. Bisa dicoba ya, karena harga itu sebenarnya yang tadi gue bilang, premium diskon, diskon premium, premium diskon. Ya, di forex pair gitu. Thanks kok. Yuk, sama-sama. Kan kalau nanti lu coba aja Amar di Bitcoin nanti ya, lu pakai weekly. Nah, lu lihat ini berfungsi juga. Monthly pun bahkan kepake juga di Bitcoin. Ya. Ada lagi? Kalau nggak ada, gua akan tutup ya. Thank you semua udah sabar menunggu ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Ya, kalian silakan ulik-ulik ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyain, silakan diskusi di grup Squad 10. Nanti gue nimbrung juga. Ya, jadi biar grupnya aktif. Oke guys, semua thank you ya. Gue akan kirim Thank you, Pak David. langsung di Telegram ya. Thank you ya. Oke, makasih, Ko. Thank you kok. Thank you. Thank you, Oke, David. thank you, bro. Yuk, Makasih yuk. kok.